Selamat datang di mata kuliah Sistem Digital untuk materi konsep digital. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan Sistem Digital, kita akan pelajari dulu tentang apakah itu analog dan apakah itu digital. Dan seperti apakah analog dan digital itu, apakah sinyal analog bisa menjadi sinyal digital, kita akan pelajari di sesi hari ini. Oke, nah analog, sinyal analog adalah sinyal yang kontinu terhadap waktu. Ya, kontinu terhadap waktu. Dan dia setiap detik, setiap jeda waktu, dia akan selalu ada. Mulai dari, misal di sini ada 8, ada nilainya. Di detik 8,5 dia ada nilainya juga. Di detik 8,1 dia ada nilainya. Jadi setiap waktu dia ada nilainya. Dan ini adalah ciri dari sinyal yang kita rasa, yang ditangkap oleh indera. Jadi mata Anda menangkap sinyal dengan frekuensi tertentu, kemudian telinga Anda juga menangkap sinyal analog dengan frekuensi tertentu juga. Kemudian Anda bisa mengeluarkan suara dengan sinyal tertentu juga dan berubah sinyal analog. Jadi hal-hal yang ada di dunia ini ya, yang bisa kita tangkap dengan panca indera, itu berupa sinyal analog. Jadi setiap saat itu ada. Meskipun kita berhenti bicara, itu sebenarnya ada sinyal, tapi dia tidak ada amplitudonya ya, yaitu. Dan untuk sinyal analog pun bisa ditangkap oleh alat ya, seperti mikrofon seperti ini. Kemudian dia dikuatkan sinyalnya oleh amplifier dan dia dikeluarkan melalui speaker dengan berbentuk sinyal analog juga. Jadi ini prosesnya dari analog, kemudian hanya melakukan proses penguatan saja, kemudian keluar dengan sinyal analog. Gitu. Ini terjadi di sistem sound system di misalnya di masjid atau dimanapun itu, yang tanpa ada editing ya, tanpa ada masuk ke alat-alat digital. Nah, itu sinyal analog. Nah, sinyal digital itu mengalami proses konversi. Jadi, semua sinyal yang ada di laptop Anda, ada di HP Anda, itu semuanya berbentuk sinyal digital. Dan ada alat yang mengubah dari analog ke digital maupun dari digital ke analog. Jadi, misal sinyal yang ada di CD drive ini, dia merupakan data digital. Kemudian dia diubah dari digital ke analog. Kemudian sinyal digital ini berubah menjadi sinyal analog, baru dikeluarkan melalui speaker ya. Nah, ini ciri khas dari sinyal analog ya, sinyal digital. Jadi dia hanya ada di waktu-waktu tertentu. Jadi di detik persatu dia ada, tapi di detik 1,5 dia tidak ada. Di detik kedua dia ada, di detik 2,5 nggak ada, di detik 11,5 nggak ada, seperti itu. Jadi dia tidak ada di setiap waktu. Jadi dia tergantung dari berapa tiap jeda waktu yang diambil untuk sinyal digital itu dibentuk. Jadi ada proses perubahan dari analog ke digital. Jadi ada proses sampling, quantizing, dan coding. Berikut penjelasannya untuk proses ADC ini. Ya, untuk proses ADC, analog digital converter, secara garis besar ada 3 proses, yaitu sampling, kemudian quantizing, kemudian adalah coding. Ini inputnya adalah sinyal analog, kemudian outputnya adalah sinyal digital. Gitu. Jadi kita contohkan ya, jika ada sebuah sinyal ya, sinyal gitu.
atau mungkin bisa diperbaiki. Oke. Lebih besar dulu. Nah, ini adalah sinyal analognya. Jadi dimana sumbu horizontalnya adalah waktunya, sumbu vertikalnya adalah nilainya ya, atau amplitudonya. Gitu. Jadi kita sekarang coba melakukan proses sampling. Proses sampling adalah proses pencuplikan atau pengambilan sinyal berdasarkan waktu. Jadi misal kita ngambil sinyal ini, misalnya 1 detik ya, kita ambil 10 sinyal dalam satu periode ini. Baik, kita coba ya. Jadi 10 kali. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini anggap rentang waktunya sama ya. Jadi ini ada 10 cuplik. Jadi rentang waktu antara cuplikan pertama dengan cuplikan berikutnya adalah sama ya. Ini. Itu. Jadi sinyalnya ini proses sampling. Jadi sinyalnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini ya. Nah, yang ini udah nggak ada lagi. Maaf. Saya perbagi dulu. Jadi yang sinyalnya udah nggak ada ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah hasil dari sampling. Hasilnya adalah sinyal waktu diskrit atau kita sebut sebagai SWD. Gitu. Nah, sinyal ini memiliki amplitudo yang bervariasi. Nih, ini di sini, ini di sini, ini di sini ya. Gitu. Jadi dia sudah digital secara waktu, tapi belum digital secara amplitudo. Itu. Jadi sekarang kita lakukan proses quantizing. Quantizing ini adalah sampling berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudo ya. Kalau tadi sampling adalah sampling berdasarkan waktu, sekarang quantizing tuh istilahnya pemerataan ya. Jadi dibagi-bagi amplitudonya di leveling gitu. Jadi sekarang saya coba kasih garis leveling. Kita coba menjadi 5 leveling ya, atau mungkin 7. 1, 2, 3. Ini setiap level memiliki lebar yang sama. Jadi ada 7 level. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Oh, maaf. Kita hapus dulu ya. 3, 4, 5, 6. Itu jadi ada 7 level. Oke. Ya. Jadi ada 7 level. Jadi untuk sinyal-sinyal yang gantung seperti ini, dia di antara level, maka akan ditarik di level yang terdekat, atau mungkin ditarik ke level yang lebih bawah gitu. Jadi sinyal ini akan kita ini ya, kita tarik ke level-level terdekat. Berarti ini jadi ke sana, ke atas. Ini di sini. Ini kita tarik turun. Seperti ini.
kita tarik ke bawah, ini bisa ini ya, bisa ke bawah nih. Nah, tergantung nanti kalau misalnya tergantung algoritmanya, apakah misalnya dia di tengah-tengah segini, tergantung dari proses algoritma yang digunakan, apakah dia akan ditarik ke bawah atau ke atas. Tapi kita di sini menggunakan ditarik ke bawah saja. Gitu. Jadi sinyal-sinyal kita adalah ini yang warna sini ya. Nah, ini adalah hasil dari quantizing. Jadi sinyal sudah di leveling. Ada berapa sinyal kah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ini ada di level 4 ya. Dan ini ada di level 5. Ini ada level 6, level 6, level 5. Level 6, level 6, level 5. Ini ada level 1, 1, 0, 1, 2. 1, 1, 0, 1, 2. Nah, kita sudah dapat nih hasil dari quantizingnya. Jadi sekarang angka terbesarnya adalah angka 6 ya. Untuk angka 6 butuh berapa bit agar angka 6 ini bisa dikonversi ke biner, yaitu 3 bit ya. Jadi kita menggunakan 3 bit. 000, 01, 010, 11, 1, 100, 100, 101, 110. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi setiap angka ini kita ganti dengan biner ini ya. Jadi 4 adalah binernya 0, 100, kemudian 5, 101, 6, 110, 110, 5, 101, ini 001, 001, ini 000, 001 dan 010. Jadi setiap angka ini kita ubah menjadi 3 bit, 3 digit biner. Jadi ini ada 30 bit. Jadi data ini dikonversi menjadi 30 bit, dan ini adalah proses coding. Ini adalah proses coding. Dan inilah yang merupakan data digital yang akan dikirim melalui media transmisi. Dikirim. Seperti itu. Untuk proses perubahan dari digital ke analog merupakan proses konversi dari proses ini, dan ada beberapa algoritma agar sinyalnya lebih mulus ya, jadi menghasilkan sinyal yang seperti ini. Sekian. Itu tadi tentang proses konversi dari analog ke digital. Nah, kemudian kita lanjutkan ke proses binary digit. Jadi dalam pengkodean bilangan biner atau data digital itu ada proses binarinya, yaitu 1 atau 0. Hanya saja mungkin beberapa sistem tidak menggunakan 1 dan 0 ya untuk kode digitalnya, tapi bisa menggunakan true and false, atau benar salah, atau low dan high, dan seterusnya. Dan kita sebut sebagai bit ya untuk binary digitnya. Jadi jika ada data dengan 1 bit, maka hanya ada 1 atau 0. Tapi jika ada 2 bit, maka ada kombinasi jadi 4 ya, 00, 01, 10, 11, dan seterusnya. Itu. Jadi jika kita menyebutkan bit, maka dipastikan bahwa data tersebut ada dalam domain bilangan biner. Tuh. Jadi untuk dalam level logic levelnya ada 2, yaitu proses voltase high dan low.
Ya, ada dua kondisi, yaitu positive logic atau active high. Ya, maka bit 1 itu menandakan untuk voltase tinggi atau high, dan bit 0 untuk menunjukkan bahwa sistem tersebut membutuhkan atau berada dalam kondisi tegangan rendah atau low. Begitu juga dengan negatif logic atau aktif low, merupakan kebalikan dari positif logic. Jika dia bit 1, maka berada dalam kondisi low atau voltase rendah. Jika bit 0, maka dia dalam kondisi tegangan tinggi atau high. Jadi, tapi jika tidak ada keterangan, kita menggunakan positive logic. Jadi, kondisi high itu bit 1, kondisi low itu bit 0. Nah, ini logic levelnya untuk IC menggunakan tipe CMOS. Ada juga untuk level yang menggunakan TTL ya. Yang kita di sini tentang IC dengan menggunakan CMOS, maka ada 3 kondisi. Jadi dia berada di kondisi high jika berada di tegangan 2 atau 2 sampai 3,3 volt. Dan dia akan dibaca dalam kondisi low atau binary 0 jika kondisi voltasenya 0 volt sampai dengan 0,8 volt. Nah, gimana jika ada di rentang 0,8 sampai dengan 3,3? Nah, ini ya. Maka jika dia ada di 2,5 volt, maka dia akan dibaca sesuai dengan kondisi biner sebelumnya, yaitu jika dia berada di 0,5 volt gimana? Maka dia juga akan dibaca sesuai dengan bit yang sebelumnya. Dan umumnya kondisi awal dari suatu rangkaian itu adalah 0 tanpa tegangan. Nah, nanti ada kondisi-kondisi sebuah IC atau mungkin sebuah rangkaian di mana dia membutuhkan tegangan high atau tegangan low. Gitu. Dan untuk representasi dari sebuah data atau sinyal, maka dia ada sistem ini ya. Bentuk dari sinyal digital adalah sebagai sinyal kotak gitu. Jadi yang bawah dia merepresentasikan sinyal low atau bit low, dan yang high maka dia bisa direpresentasikan sebagai data high. Dan ini ada dua posisi pulse-nya ya, dari low ke high itu berarti rising atau leading edge, dari high ke low berarti dia disebut falling or trailing edge. Itu. Nah, ini posisi dari high ke low, ke posisi low-nya lebih panjang ya. Jadi dari high ke low disebut sebagai falling, dan dari low ke high disebut sebagai rising ya. Itu. Ini hanya salah satu bentuk pengkodean saja. Nanti pembacaan dari bit 0 atau bit 1 nanti tergantung dengan clock. Jadi bisa jadi ini satu kotak ini bisa dibaca sebagai 1 bit, atau ada clock yang membaca saat dia ini naik atau turun. Jadi saat dia datar seperti ini, dia tidak dibaca. Jadi tergantung pengkodeannya. Hanya saja dalam mata kuliah ini yang akan dibaca adalah yang dalam posisi ini ya, yang datar. Ada di posisi high atau di posisi low. Nah, itu tadi yang ideal ya. Nah, tapi sebenarnya sinyal-sinyal yang ada waktu untuk menunjuk dari low ke high atau dari high ke low, ada waktunya gitu. Dan dia tidak datar ya, tidak stabil tegangannya, jadi ada ripple-nya. Jadi dia tergantung dari nanti perancangan dari rangkaiannya. Ada rangkaian yang menghasilkan banyak ripple, ada rangkaian yang dia mengurangi ripple-nya ini, jadi akan cenderung ke lurus, baik dari posisi rise dan falling-nya itu juga bisa diperkecil untuk waktunya sehingga dia mendekati sinyal yang ideal. Nah, ini ya
Ini contoh dari pembacaan sinyal. Jadi, ketika kita membaca sinyal seperti ini, nah ini adalah clock-nya. Jadi clock itu adalah batas dari data itu dibaca. Jika clock seperti ini, maka ini adalah 0, kemudian batasnya ini adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, kemudian ini 1, 0, 0. Ini kita sebagai aktif high ya. Sebagai aktif, ini aktif. Jika dia sebagai aktif low, maka ini dibaca 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, seperti ini. Dan begitu juga yang B, ini kita baca sebagai aktif high, dia 0, tegangan rendah, tegangan tinggi, 1, 1, tegangan rendah, 0, 0, tegangan tinggi, 1. Itu. Nah, kita sekarang coba menggambarkan sinyal ini ya. 100, 11, 00, 10. Maka bisa kita gambarkan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini kita baca 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Jadi ini clock-nya ya. Nah, ini juga di clock-nya. Maaf. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tentang waveform karakteristik ya. Jadi ada antara sinyal satu periode ini dia maksudnya seperiodik ya. Jadi ini T1 sama T2 nya sama. Nah, frekuensinya adalah 1 per periode, 1 per T. Jadi jika periodenya satu sinyalnya 1 detik atau 10 detik misalnya T1 sama dengan 10 detik, maka frekuensinya adalah 1/10 atau 0,1 Hz. Dan ada juga sinyal seperti ini. Tuh. Jadi nanti akan bermacam-macam ya, jadi ini non periodik. Jadi satu kondisi. Jadi antara ini dengan ini akan berbeda waktunya. Ini akan berbeda waktunya juga. Ini adalah sinyal non periodik. Nah, seperti ini. Ini adalah ini ya. Ini periodik, cuman hanya saja antara high dan low-nya tidak sama ininya. Jadi seperti ini, maka T-nya adalah 10. Berarti periodenya adalah 10 second. Frekuensinya seperti berarti 1/10, 0,1 Hz. Ya, frekuensi Hz ya. Jadi Hz itu sama dengan 1 second atau 1 detik. Maaf, ini satunya mili ya, milisecond. Ini berarti kilohertz. Gitu. Karena satunya ini adalah milisecond. Nah, ini yang tadi disampaikan tentang clock. Jadi clock itu satu periode untuk membaca sinyal. Jadi dia dibaca per clock seperti ini, gitu. Jadi satu periode akan ngebaca, satu periode akan ngebaca, seperti itu. Ya, ini timing diagramnya ya. Jadi ini timing 1 clock pertama, maka dia 1 0, 0. Jika di clock ke-7, maka dia di sinyal A adalah high, sinyal B adalah high, sinyal C adalah high. Seperti itu.
Nah, ini untuk data transfer tadi yang kita bahas ini ya, hasil dari coding, maka dikirim dari pengirim sampai penerima, yang dikirim adalah biner-biner ini. Gitu. Jadi berupa angka 1, tergantung pada jumlah bit yang dikirim. Jadi kalau seperti ini, pengirimannya secara ini ya, bergantian. Jadi seperti ini berarti 0 datang dulu, 1 kemudian datang, kemudian 0 berikutnya yang nyampe, maka ini berarti serial sistemnya. Nah, kalau paralel, jadi tiap bit dikirim bebarengan. Jadi begitu satu clock langsung kirim bareng. Seperti itu. Ya, jadi proses pengiriman data ada serial dan paralel. Mungkin kalau di materi sistem komputer, serial itu ini ya, serial dan paralel kelihatan dari pengkabelannya ya. Jadi kalau serial itu dia jalurnya bisa satu saja, cuman butuh waktunya lebih lama. Dan jalurnya bisa, kalau di kabelnya lebih tipis daripada kabel paralel. Nah, sementara kalau paralel dia butuh jalur yang panjang, tapi pengirimannya cepat. Sekali kirim bisa banyak bit. Seperti itu. Nah, misalnya ini ada 8 bit data dikirim secara serial dengan kecepatan 1 MHz. Gitu. Jadi berapakah waktu yang dikirimkan? Jadi pengiriman datanya adalah ini clocknya 1 MHz ya. Nih, 1 MHz. Ada 8 bit. Berapa pengirimannya? Berarti satu bit data itu 1 MHz. Berarti 8 bit berapakah? Jadi satu bit itu kecepatan 1 MHz. Berarti berapa detik kah? 10⁻6 second ya. Gitu. Jadi kalau dia 8 bit berarti tinggal dikalikan 8. 8 kali 1 10⁻6 second. Gitu. Ini frekuensinya, ini waktunya. Gitu. Jadi ada 8 mikrosecond. Demikian materi tentang konsep digital. Jika masih ada yang belum jelas atau mau diskusikan, mangga ditulis di forum diskusi. Sampai ketemu di materi berikutnya.